Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu, berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol bareng Bawaslu edisi ke-27. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pengawasan konten media yang ada di Pilkada 2020. Dan sudah hadir bersama saya pagi hari ini ada Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, ada Bapak Rofi Udin. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Yus. Mas Yus, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat ya, selalu. Sehat selalu, walaupun memang ini masih padat begitu ya. Ya, tentunya di 21 ini, kabupaten kota pengawasan masih terus berjalan begitu. Padat-padatnya ini karena menjelang 9 Desember adalah hari pemungutan dan saat ini masa-masa agak terakhir masa kampanye. Oke. Nah, ini pas banget Pak. Kita pagi hari ini ngobrol tentang yang menjadi penasaran dari sahabat Bawaslu juga. Ternyata memang adanya pandemi ini juga dihimbau peserta pemilu begitu ya, melakukan campaign begitu di media sosial atau media daring. Lantas ini bagaimana pengawasan yang dilakukan di media? Ini bagaimana Pak pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu? Memang betul bahwa sesuai dengan PKPU 13 juga PKPU nomor 11 yang mengamanatkan bahwa kampanye itu diutamakan menggunakan media sosial dan juga media daring begitu. Nah, meskipun dari sisi regulasi menyatakan bahwa kampanye pertemuan langsung juga masih tetap diperbolehkan, tentu dengan pembatasan yang sangat luar biasa. Misalnya maksimal itu adalah 50 orang, harus ada APD dan sebagainya begitu. Tapi di PKPU dinyatakan bahwa yang diutamakan itu adalah kampanye di media sosial dan juga media daring begitu. Sehingga pilkada era hari ini memang pilkada yang unik gitu ya. Kenapa? Karena pertemuan-pertemuan besar begitu tidak diperbolehkan. Justru yang didorong adalah kampanye menggunakan media sosial dan juga media daring begitu. Di luar itu media kita bisa membaginya dengan beberapa kategori ya. Ada media cetak, ada media elektronik dan juga TV dan radio, kemudian juga ada media sosial, ada juga media daring atau pertemuan virtual begitu. Nah, masing-masing ini memiliki aturan masing-masing. Misalnya saya contohkan, kalau media cetak dan juga media televisi radio, dia bisa memberitakan kegiatan kampanye pasangan calon ataupun partai politik, tapi nggak boleh dia dipasangi iklan oleh pasangan calon. Ya. Untuk media sosial ini juga boleh digunakan untuk kampanye, bentuknya bisa live di platform media atau menyebarkan poster dengan bentuk-bentuk gambar tertentu dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Tapi yang untuk pemasangan iklan itu nanti baru bisa dipasang oleh pasangan calon di 14 hari sebelum masa tenang begitu ya. Jadi ini yang kemudian harus dipahami oleh para pasangan calon dan juga masyarakat agar kita bisa tepat menggunakan media sebagai alat untuk melakukan kampanye. Kapan iklan, kapan kampanye biasa dan sebagainya, itu saya kira juga menjadi perhatian begitu. Kenapa? Karena antara iklan dan kampanye biasa yang diposting di media sosial itu juga berbeda. Kita tahu kan di media sosial itu misalnya iklan itu dia bisa diatur sedemikian rupa untuk menjangkau banyak pihak. Dari segi umur, mau nyasar umur sekian sampai sekian, dari jenis kelamin, dari geografis dan sebagainya, itu memiliki karakteristik pengaturan yang bisa diatur, sehingga itu diatur bahwa iklan pasangan calon itu hanya bisa dipasang pada 14 hari sebelum masa tenang. Itu pun ada aturan tambahan, misalnya kalau iklannya itu di media daring, media tersebut itu harus berstatus telah terverifikasi oleh Dewan Pers. Di Dewan Pers saya kira sudah menyediakan informasi seperti itu di websitenya ya, untuk kemudian kita bisa melihat apakah sebuah media daring itu sudah terverifikasi atau belum gitu. Media daring ini saya maknai sebagai media cyber ya, website yang itu adalah media-media pemberitaan begitu. Tapi kalau media sosial nggak harus terverifikasi, tapi
harus dipasang di akun resmi milik pasangan calon, di mana PKP Juknisnya juga sudah mengatur bahwa masing-masing pasangan calon untuk tingkat kabupaten kota itu bisa memiliki maksimal 20 akun untuk ya? Semua platform yang terdaftar di KPU begitu. Oke, tadi menarik Pak, ini bahwa ada pembeda gitu ya, ada kampanye dan juga ada iklan. Kalau iklan itu ditayangkannya 14 hari sebelum masa tenang begitu, dan ini kalau kampanye masa-masa ini yang masih dilalui. Kalau begitu. Hari ini masa-masa kampanye boleh saja kampanye di media sosial dan juga media daring. Bahkan saya katakan tadi bahwa yang diutamakan itu justru media daring dan juga media sosial begitu. Cuma kalau kemudian kita lihat hasil pengawasan dari jajaran kami di Jawa Tengah ini, persentase pasangan calon menggunakan media sosial dan juga media daring untuk berkampanye itu masih terbilang sedikit ya. Mungkin kisarannya hanya sekitar 10-11%. Yang banyak justru metode-metode kampanye lain ya, terutama pertemuan terbatas dan juga pertemuan tatap muka atau dialog begitu. Dan kami sudah melakukan pengawasan secara ketat, terutama dari sisi ketaatan terhadap protokol kesehatan. Kalau misalnya ada pasangan calon yang dia ingin mengumpulkan 100 orang misalnya, tentu Bawaslu akan melakukan pencegahan agar pertemuan itu misalnya tetap bisa dilakukan tapi dipecah. 50 orang pagi hari, 50 orang sore hari. Karena batasannya memang 50 ya? Batasannya maksimal pertemuan tatap muka itu adalah 50 orang dengan menjaga jarak, ada pakai masker dan lain sebagainya gitu. Walaupun memang sudah diatur begitu ya, dihimbau untuk ke media sosial, kayaknya rasanya kurang marem gitu ya kalau misalkan tidak langsung bertemu, Pak Rofi. Tapi tadi sudah disebutkan berdasarkan hasil pengawasan menunjukkan bahwa media sosial itu lebih dikit ya, jadi lebih memilih untuk bertatap muka. Lantas pengawasan yang sudah dilakukan itu seperti apa Pak? Melihat media sosial ini kan susah juga ya, apakah ada dibentuk tim cyber khusus di tingkat Bawaslu Kabupaten Kota untuk memantau secara langsung gerak-gerik di media sosial? Selain yang pertemuan langsung, tentu kita awasi secara langsung ya, kita pengawasan melekat ke bawah begitu. Nah, untuk di media sosial kami sudah melakukan ya praktek-praktek kalau istilahnya adalah patroli cyber. Jadi di Bawaslu Provinsi dan juga di teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota itu di Bawaslu Provinsi menjadwalkan secara khusus ya, kami melakukan pemantauan terhadap akun-akun media sosial semua platform ya, baik itu yang terdaftar maupun tidak terdaftar ya, untuk kemudian kita awasi. Kenapa yang tidak terdaftar juga harus kita awasi? Karena bisa jadi di sanalah bisa potensi pelanggaran-pelanggaran begitu. Kan terkadang ya akun yang resmi ini kan juga bagus-bagus saja sesuai dengan aturan yang ada begitu. Tapi kadang-kadang akun-akun yang tidak terdaftar ini yang bisa jadi ya sekali lagi potensi untuk melakukan penyebaran konten-konten yang itu mengandung dugaan pelanggaran. Nah, lalu apa yang kemudian kita awasi? Beberapa hal. Pertama, tentu dari sisi konten. Apakah konten tersebut itu mengandung dugaan pelanggaran atau tidak? Dugaan pelanggaran itu juga bisa kita pilah dari berbagai macam kategori aturan. Apakah mengandung pelanggaran undang-undang pemilihan, terutama dari sisi pasal 69. Kan kampanye itu kan dilarang menghasut, dilarang sara, dilarang menganjurkan kebencian, dilarang black campaign dan lain sebagainya. Kalau itu terjadi maka bisa dijerat dengan pasal 69. Kenapa? Karena 187 juntonya di ayat 2 itu dinyatakan bahwa itu berlaku untuk setiap orang. Kontennya kita awasi. Nah, kontennya bisa jadi juga tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilihan, tapi dia mengandung unsur pelanggaran terhadap perundang-undang lainnya. Misalnya ya, Undang-Undang ITE tentang pasal 27 ada pasal pencemaran nama baik, atau pasal 28 Undang-Undang ITE dan sebagainya itu.
Kalau yang pidana tadi akan dibahas di Gakumdu untuk diproses nanti penyidikannya di kepolisian. Untuk misalnya ada dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE, Bawaslu bisa meneruskan itu kepada pihak kepolisian begitu. Jadi pertama adalah dari sisi konten. Yang kedua adalah dari sisi penyebarannya. Apakah menggunakan sarana iklan atau tidak. Saya katakan tadi bahwa kampanye postingan biasa itu ya boleh di masa saat ini. Tapi kalau teknis penyebarannya itu menggunakan iklan, itu juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena iklan itu baru boleh di 14 hari sebelum masa tenang. Nah, masalahnya adalah bagaimana kalau misalnya ada pasangan calon yang hari ini sudah memasang iklan di media sosial. Tentu kami akan mengusutnya begitu. Di daerah sudah ada ya pasangan calon yang sudah diusut dari sisi pelanggaran pidana berupa kampanye di luar jadwal. Kenapa? Karena saat ini belum masa kampanye iklan di media sosial. Kalau misalnya ada pasangan calon yang melakukan itu, patut diduga sebagai kampanye di luar jadwal. Ya. Ini yang saya kira beberapa aspek yang kemudian kita awasi begitu dari sisi konten, dari sisi penyebarannya, dan juga sisi-sisi yang lain. Maka dari sisi itu Bawaslu Provinsi setiap hari sudah melototi akun-akun ataupun konten-konten media begitu, dan faktanya memang ada, Mas. Ada ya. Konten-konten yang itu mengandung informasi yang keliru ya, yang hoax ataupun disinformasi. Misalnya di data di Kominfo yang juga dari Mavindo itu dinyatakan bahwa sampai hari ini kan sudah ada sekitar 35 hoax di Pilkada 2020 se-Indonesia. Itu se-Indonesia ya? Nah, di Jawa Tengah kalau saya lihat datanya ada sekitar 10 ya, hoax yang tersebar di Jawa Tengah ini begitu ya. Kebanyakan ada di Solo ya. Itu sekitar 8 itu ada di Solo. Kemudian di luar itu ada di daerah-daerah lain. Misalnya saya contohkan, tiba-tiba ada foto orang pidato menggunakan seragam organisasi tertentu di depan masjid. Di situ di caption nih bahwa ini gimana, ada kampanye kok di masjid, bukankah itu dilarang begitu ya. Nah, kami segera mengecek faktanya seperti apa ya. Nah, ternyata kami tidak menemukan dugaan pelanggaran karena tidak ada kampanye, hanya sekedar pengajian biasa begitu. Saat ini juga kami sedang mengusut ya di kabupaten kota, itu ada pengurus partai politik yang ada fotonya bersama dengan calon bupati begitu, ada captionnya ya, mari kita kerahkan camat kepala desa karena kita diprediksi akan kalah. Nah, ini juga perlu diusut, apakah foto itu memang benar-benar orangnya itu menyatakan seperti itu, ataukah ini hanya sekedar foto, lalu ada orang yang kemudian menempeli caption itu dengan seolah-olah itu diucapkan oleh pengurus partai politik tersebut. Kan harus diusut, harus diklarifikasi, harus didalami. Apakah foto itu benar? Foto itu kapan, di mana, jangan-jangan foto yang sudah 10 tahun yang lama. Begitu. Atau memang benar-benar bahwa orang tersebut memang menyatakan seperti itu. Maka dari sisi itu sedang diusut untuk mengetahui apakah itu mengandung hoax ataukah memang fakta begitu. Oke, jadi memang ada beberapa kasus yang memang sudah terjadi begitu ya di Jawa Tengah sendiri, dan ini masih proses diusut begitu ya Pak Rofi ya. Nah, menghadapi hal-hal seperti itu gitu, bahwa tadi dinyatakan di depan ada akun yang memang sudah terdaftar begitu, tapi ada juga akun-akun dari mungkin pasangan calon mungkin yang itu tidak terdaftar, dan biasanya indikasinya banyak yang menimbulkan hoax itu ya. Himbauannya kepada himbauannya kami sih itu gini, seperti apa? Ayo mari kita gunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang produktif, yang mendidik, yang
sesuai dengan fakta, jangan membuat ya informasi-informasi yang itu baik mengandung disinformasi maupun black campaign ataupun ujaran kebencian. Kasihan masyarakat telah dikelabui menerima informasi yang tidak benar. Nampak karena kan hari ini era ini ya pasca kebenaran ya, post truth ya, di mana kadang-kadang orang ini tidak menggunakan akal dan pikirannya untuk mempercayai sebuah informasi, tapi dia menggunakan perasaannya dan emosinya. Maka dari sisi itu tolonglah semua pihak untuk tidak menyebarkan informasi-informasi yang terkait hoax begitu. Kasihan masyarakat. Sekali lagi, kampanye boleh saja di media sosial, di media daring juga boleh saja. Tapi ayo, mari kita gunakan media sosial sebagai informasi, sebagai medium untuk menyebarkan informasi yang bagus begitu. Nah, dari sisi masyarakatnya, kalau saya menyatakan bahwa kita harus selalu berpikir skeptis. Selalu ragu-ragu apakah konten tersebut itu benar atau tidak. Jangan sampai kemudian konten tertentu masuk kepada kita tanpa dilihat, tanpa diiklik, langsung kita sebarkan kepada publik, kepada grup WA kita misalnya. Itu yang saya kira tidak bagus lah. Mending kita amati dulu ini kontennya benar atau tidak. Kalau jenengan misalnya tidak mampu untuk kemudian melihat apakah ini fakta atau tidak, bisa ditanyakan kepada orang-orang tertentu, kepada ahlinya, kepada orang yang terkait dan sebagainya gitu. Jadi sekali lagi, kampanye boleh, tapi dengan cara yang bagus, yang cerdas, yang sesuai dengan aturan yang ada begitu. Oke, jadi dari masyarakat pun juga dihimbau untuk pintar juga, cerdas gitu ya, sharing sebelum sharing. Pak Rofi, mengenai tentang media daring ataupun sosial begitu ya, ada banyak platform di Indonesia ini yang digunakan mungkin untuk melakukan campaign begitu. Nah, apakah ada kerjasama atau koordinasi yang dilakukan dari Bawaslu sendiri? Saya rasa kalau misalkan Bawaslu bekerja sendiri mungkin tidak mampu begitu ya untuk men-treat semuanya, melihat semuanya setiap hari. Adakah kerjasama yang dilakukan untuk men-take down mungkin ketika nanti ada hal untuk pengawasan dan juga penanganan, kami sudah menjalin dengan berbagai pihak ya. Dari ada Mavindo, kemudian juga Kominfo, kemudian platform ya, Facebook, Twitter, WA, dan Instagram. Itu juga sudah kita kerjasamakan, dan juga kami bersama dengan kepolisian, terutama dari sisi cybernya gitu ya, karena ada kasus-kasus tertentu bisa jadi kita harus ada bantuan dari kepolisian, misalnya butuh pengecekan terhadap akun-akun tertentu yang akun itu sudah di-delete misalnya, akun-akun tertentu yang itu sudah ditutup misalnya. Ini yang saya kira juga ada kerjasama. Nah, upaya-upaya untuk mencegah agar tidak terjadi penyebaran hoax itu juga sudah kami lakukan Bawaslu ya. Misalnya kerjasama dengan platform. Kalau misalnya Bapak Ibu para pemirsa YouTube Bawaslu Jateng ini mengetahui ada konten-konten tertentu yang itu diduga atau patut diduga sebagai hoax ataupun ujaran kebencian ataupun kampanye hitam, laporkan kepada kami. Nanti kami akan melakukan kajian, ada nggak unsur pelanggarannya. Kalau tidak ada, dari sisi pidana mungkin akan dihentikan, tapi dari sisi upaya untuk mencegah agar konten itu tidak tersebar, ada upaya take down yang kita punya jalur khusus dengan Facebook ataupun Instagram untuk segera men-take down akun tersebut begitu. Di luar itu, tapi kita juga harus bisa membedakan antara kampanye hitam dengan negatif campaign ya. Kalau kampanye hitam itu kan kampanye tapi fitnah tapi tidak sesuai dengan fakta. Tapi kalau negatif campaign itu adalah orang melakukan kampanye dengan mengkaitkan dengan pihak lain atau orang-orang tertentu secara negatif, tapi itu sesuai dengan fakta yang ada begitu. Nah, ini yang saya kira juga harus dibedakan. Kalau kampanye hitam itu tidak ada faktanya, tercenderung kepada fitnah. Tapi kalau negatif campaign itu ada faktanya. Gitu. Ada datanya. Gitu. Tapi yang kecenderungannya negatif begitu.
Negatif dari sisi aturan boleh saja, kampanye negatif itu boleh saja. Tapi kalau black campaign, saya kira semua pihak setuju bahwa itu adalah pelanggaran. Oke, berarti kerjasama yang sudah dilakukan dengan beberapa platform ini caranya adalah dengan men-take down ya berarti. Ketika memang itu ada hoax, begitu ada sara dari platform itu memang sudah langsung men-take down. Begitu ya, media platform tentu juga akan melakukan proses klarifikasi dan verifikasi. Dia kan punya standar, punya SOP. Ini memenuhi unsur kampanye hitam atau tidak, ujaran kebencian atau tidak. Dia juga punya standar sendiri. Oke, kalau tadi Pak Rofi juga menyinggung bahwa masyarakat pun juga boleh ikut ambil andil gitu ya dalam pengawasan ketika memang menemukan adanya unsur-unsur hoax. Lalu apa nih jalur yang harus ditempuh masyarakat? Apakah langsung melapor ke Bawaslu, ada masa waktunya atau tidak, dan seberapa lama penanganan yang dilakukan Bawaslu nantinya? Kalau dari sisi laporan bisa menggunakan WA, bahkan misalnya di 0811 14 14 14 14. Atau menggunakan aplikasi Bawaslu, itu juga bisa, atau lapor ke kami secara langsung, ya, sebutkan laporan itu dari sisi nama, kemudian alamat, nomor telepon, screenshot konten itu, dan juga URL dari tautan yang diduga melanggar itu. Ya, itu bisa disampaikan kepada masyarakat, kepada kami gitu. Oke, jadi semua media sudah terbuka begitu ya, aksesibilitas dari masyarakat ketika memang menemukan hal kejanggalan begitu. Pak Rofi, ini tadi menarik sekali ya bahwa kerjasama sudah dilakukan oleh berbagai platform gitu, dan upaya take down pun juga dilakukan melihat verifikasi terlebih dahulu apakah memang itu melanggar atau tidak. Nah Pak, untuk melihat ke belakang begitu ya, sebenarnya media sosial ini kan juga bukan baru-baru ini, karena memang ini kan pandemi kemudian dihimbau ke media sosial. Kalau kita berkaca dari pilkada, pemilihan atau mungkin pemilu lalu, di mana 2019 itu menjadi puncaknya, 2019 itu isu hoax begitu ya. Apa yang sudah dilakukan Bawaslu? Inovasi-inovasi apa saja untuk mengatasi hal-hal negatif di tahun-tahun sebelumnya? Kalau dari segi ikhtiar dan upaya kita banyak. Dari mulai sosialisasi secara langsung kepada masyarakat untuk tolak hoax dan tidak memproduksi hoax dan lain sebagainya, sosialisasi agar saring sebelum share dan lain sebagainya, itu juga dilakukan. Hari ini saya kira juga bagian dari ikhtiar kita dalam kerangka untuk mencegah hoax penyebarannya di media sosial begitu. Di luar itu, aplikasi-aplikasi juga dibuat oleh rekan-rekan di Bawaslu, termasuk menyediakan Bawaslu ataupun pelaporan melalui WA dan sebagainya, itu juga dilakukan. Di luar itu, kita juga menyemarakkan atau menghidupkan media-media yang ada di Bawaslu, termasuk juga di Jawa Tengah. Website selalu diupdate, media sosial juga selalu diupdate dan lain sebagainya. Gunanya apa? Gunanya adalah penuhi konten di media sosial dengan konten-konten yang positif, untuk mengalahkan, memerangi dalam tanda kutip konten-konten yang negatif. Jadi kalau misalnya akun media sosial kita itu penuh dengan konten positif, kan kita menjadi bagus dari sisi pikiran, persepsi dan sebagainya begitu. Nah ini yang saya kira juga masyarakat juga perlu untuk melakukan upaya-upaya. Misalnya, ayolah masyarakat itu membuat konten-konten yang itu menginspirasi, yang itu mendidik, yang itu informatif, mencerdaskan dan lain sebagainya gitu. Jadi pemilu ataupun pilkada tidak hanya sekedar agenda partai politik, KPU ataupun Bawaslu, tapi justru pemilu ataupun pilkada ini adalah agenda masyarakat secara bersama-sama, karena yang dipilih adalah pemimpin itu nanti adalah untuk masyarakat gitu. Oke.
Itu tadi sahabat Bawaslu, perbincangan kita menarik sekali. Tapi Pak Rofi, ini kan kalau saya memposisikan dari segi masyarakat gitu ya, masyarakat publik yang juga ya ada yang aktif juga gitu ikut mengawasi. Kita nggak bisa mungkin menyarankan untuk mempercayai media sosial yang mana gitu yang paling terpercaya. Nah kalau himbauan dari Pak Rofi sendiri ini sebagai masyarakat ini kan pasti banyak sekali gitu kan media-media yang menjadi acuan gitu. Apa nih syarat utama yang harus dimiliki masyarakat ketika menfilter itu informasi? Kalau kita kan masyarakat memiliki banyak akun ya. Dan di situ biasanya ada pertemanan dan juga masyarakat itu sebenarnya bisa meniteni. Niteni itu apa ya bahasanya? Mengamati secara detail begitu ya, untuk melihat akun ini biasanya itu menyebarkan informasi yang informatif atau tidak. Atau kerjaan akun ini adalah menyebarkan hoax dan ujaran kebencian atau tidak. Itu yang kemudian bisa diamati gitu. Kenapa? Karena kan dari sekian tahun kita menggunakan media sosial kan kita bisa niteni ya, akun ini bagus atau tidak begitu, menginspirasi atau tidak, informatif atau tidak gitu. Kenapa? Karena tentu masyarakat sebenarnya juga secara tidak sadar sebenarnya juga bisa menilai mana akun yang bagus, mana akun yang tidak bagus begitu. Meskipun nanti bisa jadi sewaktu-waktu ada akun yang selama ini track recordnya bagus tapi melakukan kesalahan misalnya. Tapi itu kan sesuatu yang manusiawi. Kalau sebuah akun itu menyebarkan informasi yang mengandung hoax, dia bisa saja misalnya mengklarifikasi atau meminta maaf. Itu bagian dari upaya untuk menjaga kepercayaan. Dan juga menurut saya ikutilah akun-akun yang memang selama ini memiliki jejak rekam bagus. Akun Bawaslu Jateng misalnya, monggo untuk promosi di-follow ya, untuk di-subscribe karena insya Allah kami ini bekerja profesional dan juga tidak akan menyebarkan informasi yang hoax. Justru kami menyebarkan informasi-informasi yang mencerahkan, yang mendidik, bagaimana menjadi pemilih yang cerdas, bagaimana menjadi ASN yang baik dan netral, bagaimana kita juga mengupayakan untuk tolak politik uang dan sebagainya gitu. Oke, Pak Rofi, ini kan sedikit mengulang lagi nih ke depan nih, tapi saya baru terfikirkan begitu. Kalau tadi ada pengawasan di media daring juga yang Zoom, bisa diklasifikasikan seperti Zoom, Google Meet begitu ya. Kalau itu kita juga melakukan pengawasan. Maka secara teknis kan di PKPU dan juga Juknis kampanye itu kan dinyatakan bahwa pasangan calon yang dia akan melakukan kampanye melalui virtual meeting ya, itu kan harus ada, secara bersama-sama terutama itu kan harus mengantongi STTP. STTP itu salah satu unsur yang kemudian diajukan pemberitahuan itu adalah tautannya. Jadi nanti Bawaslu akan bisa mengetahui ada atau tidak kampanye virtual yang dilakukan oleh pasangan calon dan nanti akan bergabung dengan di situ untuk kemudian mengamati. Jadi pencerahan untuk publik dan sahabat Bawaslu, kita tidak hanya mengawasi yang tatap muka, tetapi secara daring pun ada STTP secara resmi, tautan juga sudah disertakan, berarti teknisnya dari Bawaslu juga ikut dalam meeting yang virtual hadir. Itu sahabat Bawaslu ya. Kehadiran kita bukan untuk mendukung tapi mengawasi. Mengamati sama halnya kan misalnya ada pertemuan pasangan calon di sebuah tempat ya. Kami kan hadir untuk mengawasi, bukan untuk mendukung. Karena apa? Karena penyelenggara itu salah satu asas yang kemudian harus ditaati, profesionalisme, netralitas, independen, mandiri, jujur dan juga berintegritas. Nah, itu tadi yang belum sempat kita bahas ya. Sahabat Bawaslu mungkin mempertanyakan, baik di media sosial mungkin ada tim cyber yang mengamati secara langsung. Tapi apa kabar kalau misalkan di daring, apakah juga Bawaslu turut hadir dan sudah dijawab Pak Rofi turut hadir di dalamnya untuk mengawasi segala kegiatan yang ada di daring tersebut. Pak Rofi, terakhir mungkin yang akan disampaikan oleh mungkin peserta pemilihan dan juga sahabat Bawaslu sebagai masyarakat, apa nih yang harus diwaspadai terkait tentang kampanye atau pengawasan juga di media daring atau media sosial kalau ini? Dari sisi pasangan calon partai politik, kami menghimbau agar kampanye dengan cara-cara yang
baik ya, yang sopan, tidak provokatif, tidak menyebarkan hoax ataupun ujaran kebencian, campaign. Saya kira itu semua dilarang begitu. Kalau misalnya upaya kami sudah melakukan banyak pencegahan dengan melakukan himbauan begitu. Kalau misalnya terjadi pelanggaran, ya tentu kami akan menanganinya begitu. Kemudian untuk jajaran KPU saya kira juga harus netral, profesional, terutama dari sisi memfasilitasi metode kampanye iklan, pemasangan iklan, dan juga fasilitasi kampanye melalui debat terbuka. Harus netral, benar-benar jangan berat sebelah dan sebagainya itu. Untuk masyarakat saya kira, ayo kita ciptakan pilkada di masa pandemi ini dengan baik. Torehan sejarah bisa kita berikan kepada bangsa ini dengan cara menyebarkan konten-konten yang informatif, yang mendidik. Apalagi hari ini banyak orang yang kemudian tidak bisa melepaskan diri dari handphone ataupun smartphone kita dengan mengecek informasi yang datang ke kita itu seperti banjir kan, melalui berbagai saluran, dan kita tertarik untuk kemudian selalu mengecek ada informasi apa ini gitu. Maka dari sisi itu mari kita gunakan media sosial untuk kebaikan begitu. Ya, itu ya, sahabat Bawaslu, komprehensif sekali tadi ada untuk peserta pemilu, KPU dan juga masyarakat juga. Kita harus sama-sama cerdas dalam mengupas dan juga memfilter segala informasi yang ada. Terima kasih Pak Rofi, ada tambahan lagi yang akan ditambahkan? Ya, satu lagi, kalau misalnya masyarakat mengetahui adanya dugaan pelanggaran, dia bisa melaporkan kepada jajaran pengawas. Laporan tidak harus secara langsung ke kantor Bawaslu, tapi juga melalui berbagai saluran ataupun sarana yang sudah disediakan oleh jajaran Bawaslu di Jawa Tengah begitu. Oke, semua kita terbuka untuk sahabat Bawaslu ya. Segala media kita terbuka untuk menerima informasi dan laporan dari sahabat Bawaslu semua. Terima kasih Pak Rofi atas waktunya, atas ngobrolnya pagi hari ini. Sahabat Bawaslu bisa menyaksikan di tayangan YouTube dan jangan lupa untuk subscribe. Jika belum subscribe, komen dan share segala informasi yang ada di Bawaslu. Saya Yusuf Manggala dan juga Pak Rofi Udin serta kerabat kerja tim Humas yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita undur diri, sampai jumpa di Ngobras edisi selanjutnya.